Halo sahabat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi terkini, analisis mendalam, dan fakta-fakta menarik seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang unik sekaligus serius, datang dari salah satu lawan terberat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, ini adalah cerita tentang Irak. Lawan yang tidak bisa dianggap remeh, lawan yang memiliki sejarah panjang di kancah sepak bola Asia, dan kini tengah bersiap menghadapi laga hidup mati, termasuk melawan timnas Indonesia. Yang membuat cerita ini menarik adalah, Irak ternyata tidak hanya mempersiapkan taktik dan strategi di lapangan, tetapi juga sampai harus memperhitungkan cuaca, menimbang hari baik keberangkatan, bahkan memilih lokasi latihan yang dianggap mirip dengan kondisi pertandingan nanti. Semua ini dilakukan karena mereka menyadari satu hal penting. Timnas Indonesia bukan lagi lawan yang bisa diremehkan. Sahabat Cek Faktaid, mari kita mulai dari konteks besar. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini memasuki babak keempat. Di fase ini, hanya juara grup yang akan melangkah langsung ke putaran final Piala Dunia. Posisi runner-up masih punya peluang, tetapi harus menjalani babak kelima yang jauh lebih sulit, sementara peringkat ketiga langsung tersingkir. Artinya, setiap pertandingan di fase ini adalah laga hidup mati. Irak, yang dilatih oleh Graham Arnold, akan menghadapi Indonesia pada 12 Oktober tahun 2025. Lalu melawan Arab Saudi 3 hari kemudian, pada 15 Oktober tahun 2025. Dalam waktu singkat, mereka harus menghadapi dua lawan tangguh. Di mata banyak pihak, mungkin Arab Saudi dianggap lawan utama, mengingat reputasi mereka sebagai langganan Piala Dunia. Namun menariknya, seorang pelatih lokal Irak, Jamal Yelai, justru mengingatkan agar timnya tidak menganggap enteng Indonesia. Menurutnya, baik Indonesia maupun Arab Saudi sama-sama lawan tangguh yang bisa menyulitkan Irak. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, baik fisik maupun mental, untuk bisa meraih hasil maksimal. Nah, disinilah letak menariknya. Jamal Elai tidak hanya berbicara soal taktik atau strategi bermain, tetapi juga menyoroti faktor non-teknis yang seringkali dilupakan. Cuaca, kondisi fisik akibat perjalanan, serta potensi gangguan dari media. Bahkan ia menyarankan agar Irak mengadakan pemusatan latihan di Basra, karena cuacanya mirip dengan Jeddah, lokasi pertandingan nanti. Dengan begitu, para pemain bisa lebih cepat beradaptasi, terutama mereka yang berkarier di Eropa. Mari kita bahas lebih detail. Pertama, soal cuaca. Bagi sebagian orang, cuaca mungkin terlihat sepele. Tetapi dalam sepak bola modern, cuaca bisa jadi faktor penentu. Bayangkan seorang pemain yang terbiasa bermain di Eropa, dengan suhu relatif dingin dan kelembaban rendah, tiba-tiba harus bermain di Jeddah dengan suhu tinggi dan kelembaban berbeda. Perbedaan drastis ini bisa membuat fisik pemain cepat drop, stamina terkuras lebih cepat, dan konsentrasi menurun. Karena itu, pemusatan latihan di Basra dianggap langkah cerdas. Basra memiliki iklim yang mirip dengan Jeddah, sehingga pemain bisa beradaptasi lebih cepat sebelum benar-benar menghadapi laga penting. Selain itu, Jamal Yelai juga menyinggung soal hari keberangkatan. Ia menyarankan agar Irak berangkat ke Jeddah 2 hari sebelum pertandingan melawan Indonesia. Jarak antara Basra dan Jeddah sekitar 1.523 km, dengan waktu tempuh perjalanan bisa lebih dari 17 jam jika dihitung dengan transit dan persiapan. Jika berangkat terlalu mepet, pemain bisa kelelahan. Sebaliknya, jika terlalu jauh hari, justru ritme persiapan bisa terganggu. Jadi, 2 hari sebelum laga dianggap waktu yang ideal. Cukup untuk istirahat, cukup untuk latihan terakhir, dan tidak membuat pemain kehilangan fokus. Uniknya, pembahasan ini sampai disebut-sebut seperti meramal hari baik untuk berangkat. Tentu saja maksudnya bukan dalam arti mistis, tetapi lebih ke arah perhitungan matang agar tidak ada celah kecil yang bisa merugikan tim. Ini menunjukkan bahwa Irak benar-benar serius menghadapi Indonesia. Hal berikutnya yang ditekankan Jamal adalah persiapan mental. Ia khawatir pemain Irak bisa terjebak dalam rasa percaya diri berlebihan karena rekor bagus melawan Indonesia di masa lalu. Memang benar,
Irak lebih sering menang ketika bertemu Garuda. Tetapi sepak bola bukan hanya soal sejarah, melainkan tentang kondisi hari ini. Dan hari ini, Indonesia sudah jauh berbeda. Dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi berkualitas yang bermain di Eropa, timnas Indonesia kini punya kekuatan baru. Nama-nama seperti Evergener, Rafael Struijk, Kelvin Verdong, hingga Ragnar Oratmangoen membuat Indonesia semakin disegani. Belum lagi adanya pemain lokal berbakat seperti Marcelino Ferdinand yang terus menunjukkan perkembangan pesat. Semua ini membuat Indonesia tidak bisa dianggap enteng. Karena itulah, Jamal menyarankan agar latihan di Basa dilakukan secara tertutup. Tujuannya jelas, menghindari gangguan media, menjauhkan tim dari kontroversi, dan menjaga fokus penuh. Dalam sepak bola, distraksi sekecil apapun bisa berpengaruh pada mental pemain. Jadi, Irak diminta bekerja dalam diam, tanpa terlalu banyak sorotan, agar bisa tampil maksimal di lapangan. Sahabat Cek Fakta, mari kita lihat dari sudut pandang Indonesia. Apa artinya semua ini bagi timnas Garuda? Satu hal yang jelas, ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia kini benar-benar diperhitungkan di Asia. Dulu, mungkin kita hanya dianggap pelengkap. Namun sekarang, situasinya berbeda. Dengan pemain yang semakin berkualitas, strategi yang lebih modern, serta mentalitas baru, Indonesia sudah naik level. Bayangkan, sebuah tim besar seperti Irak, dengan sejarah panjang di kancah sepak bola Asia, sampai harus mempersiapkan hal-hal sekecil cuaca dan hari keberangkatan hanya demi menghadapi Indonesia. Ini adalah bentuk pengakuan terselubung bahwa Garuda sudah menjadi lawan tangguh. Tentu, hal ini harus menjadi motivasi besar bagi para pemain Indonesia. Mereka harus membuktikan bahwa semua persiapan lawan bukan tanpa alasan. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh lengah. Irak tetaplah Irak. Mereka memiliki pengalaman, mental juara, dan kualitas pemain yang tidak bisa dianggap remeh. Graham Arnold tentu punya rencana besar untuk menjaga dominasi Irak. Jika Indonesia ingin membuat kejutan, maka disiplin, konsistensi, dan fokus penuh akan menjadi kunci. Pertandingan melawan Irak di Jeddah ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal harga diri. Jika Indonesia bisa menahan atau bahkan mengalahkan Irak, itu akan menjadi bukti nyata bahwa sepak bola kita benar-benar sudah naik kelas. Dan jangan lupa, setelah Irak, Indonesia juga harus menghadapi Arab Saudi. 2 laga berat dalam waktu singkat, sama seperti yang akan dihadapi Irak. Sahabat Cek Fakta, mari kita bayangkan skenarionya. Irak datang dengan persiapan matang, dari cuaca, fisik, hingga mental. Indonesia datang dengan semangat tinggi, pemain muda berbakat, dan strategi baru dari Patrick Kluivert. Pertarungan ini akan sangat menarik. Bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tetapi juga siapa yang lebih cerdas dalam memanfaatkan detail kecil. Apakah cuaca benar-benar akan jadi faktor penentu? Apakah perjalanan panjang bisa memengaruhi stamina pemain? Atau justru mentalitas baru Indonesia yang akan membuat perbedaan? Semua akan terjawab di lapangan. Apa yang dilakukan Irak ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa sepak bola modern tidak bisa lagi hanya mengandalkan bakat atau strategi di lapangan. Persiapan non-teknis seperti cuaca, nutrisi, waktu perjalanan, hingga manajemen media, semua memiliki peran besar. Jika Indonesia ingin terus berkembang, maka aspek-aspek seperti ini juga harus diperhatikan serius. Tidak cukup hanya mengandalkan pemain bintang, tetapi juga perlu perencanaan matang di luar lapangan. Dan jangan lupa, SEA Games, Piala Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia adalah ajang-ajang besar yang akan selalu menghadirkan tekanan. Tim yang mampu mengelola tekanan dengan baik biasanya akan keluar sebagai pemenang. Akhirnya, sahabat Cek Fakta, cerita Irak yang sampai harus meramal cuaca dan memilih hari baik untuk berangkat ini adalah cerminan betapa ketatnya persaingan di Asia saat ini. Tidak ada lagi lawan yang bisa dianggap enteng, termasuk Indonesia. Justru sebaliknya, Indonesia kini sudah menjadi bagian dari lawan tangguh yang diwaspadai. Pertanyaannya sekarang, apakah semua persiapan detail Irak ini akan berhasil membungkam Garuda? Atau justru Indonesia yang akan membalikan cerita dan membuat sejarah baru di Jeddah? Kita tunggu jawabannya di pertandingan nanti. Demikian ulasan panjang kali ini sahabat Cek Fakta.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Apakah menurut kalian persiapan super detail Irak ini tanda bahwa mereka takut dengan kekuatan baru Indonesia? Atau ini memang bukti profesionalisme dari sebuah tim besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi kalian pasti akan menarik untuk kita bahas bersama. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan update terbaru, analisis tajam, dan fakta-fakta menarik seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam olahraga!